Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan kelompok 1. Kali ini kita akan membahas materi pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi pupuk kompos sebagai upaya kewirausahaan dan pelestarian lingkungan dalam mata pelajaran kimia unsur. Dan inilah anggota kelompok kami. Dalam praktek kali ini kita memiliki tujuan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan limbah dapur dan untuk mengetahui unsur kimia pada pupuk kompos dan pemanfaatannya. Pertanian modern memerlukan pendekatan berkelanjutan dan pupuk kompos menjadi solusi menjanjikan. Dengan memberikan nutrisi dan mendukung lingkungan, pupuk ini mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang merugikan tanah. Cangkang telur sering dianggap limbah, menyimpan kalsium penting. Memanfaatkannya untuk pupuk kompos organik tidak hanya mengurangi limbah dapur, tetapi juga meningkatkan keseimbangan nutrisi tanah. Penerapan pupuk kompos organik dengan kalsium cangkang telur tidak hanya berdaya lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang kewirausahaan. Dengan model ini, kita dapat mendukung pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Pupuk organik sering disebut sebagai kompos, umumnya dihasilkan melalui proses pengomposan. Pengomposan adalah proses biologis di mana mikroba seperti bakteri, fungi, antimotetes, dan protozoa mengurai bahan organik sebagai sumber energi. Waktu pengomposan bervariasi tergantung pada karakteristik bahan dan bioaktivator yang digunakan. Bioaktivator yang mengandung mikroorganisme seperti asam laktat, bakteri pengurai yeast, jamur spora, dan bakteri yang menguntungkan lainnya berperan dalam fermentasi sampah organik. Fungsinya meliputi peningkatan kualitas bahan organik, perbaikan kualitas tanah, dan sebagai penghasil energi. Pengomposan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aerob dan anaerob. Pengomposan aerob melibatkan pengurangan bahan dengan bantuan udara di dalam bahan itu sendiri. Sementara itu, pengomposan anaerob memanfaatkan mikroorganisme tanpa udara dalam mendegrasi bahan organik. Bahan baku pengomposan meliputi semua bahan yang mengandung karbon dan oksigen, seperti sampah tanaman, kotoran hewan, sampah kota, lumpur cair, dan limbah industri pertanian. Proses ini tidak hanya berkontribusi pada pembersihan limbah, tetapi juga mendukung pertanian berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Pupuk kompos dari daun memiliki keunggulan signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman karena mengandung nutrisi penting. Kompos daun mengandung unsur hara makro dan mikro yang mendukung berbagai aspek pertumbuhan tanaman. Unsur hara makro dalam kompos daun melibatkan nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium. Nitrogen mempercepat pertumbuhan akar, batang, dan daun. Fosfor menyimpan energi dan merangsang pertumbuhan akar, bunga, serta buah. Kalium membantu membentuk akar dan cabang yang kuat serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Sulfur berperan dalam pembentukan anakan tanaman dan bintil akar, sementara kalsium mendukung pembentukan akar dan biji serta berperan dalam menetralkan senyawa tanah yang tidak diinginkan. Terakhir, magnesium berfungsi dalam peredaran fosfat dalam tanaman dan berkontribusi pada pembentukan klorofil, lemak, karbohidrat, serta senyawa minyak. Pemanfaatan pupuk kompos daun bukan hanya memberikan nutrisi bagi tanaman, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penggunaan kompos daun dapat dijadikan alternatif yang efektif dalam mendukung pertanian yang ramah lingkungan. Cangkang telur yang mungkin sering diabaikan ternyata memiliki kandungan unsur kimia yang bermanfaat, terutama kalsium karbonat. Beberapa unsur kimia yang umumnya terdapat dalam cangkang telur dan manfaatnya meliputi kalsium. Cangkang telur mengandung kalsium, sahabat terbaik tulang dan gigi kita. Ini memberikan dukungan tak tergantikan untuk pertumbuhan dan kekuatan struktur tulang dan gigi. Fosfor, selain kalsium, fosfor juga hadir dalam cangkang telur. Fosfor membantu membentuk tulang dan gigi serta turut serta dalam proses metabolisme energi kita. Magnesium, meskipun jumlahnya mungkin kecil, magnesium dalam cangkang telur memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan enzim dan fungsi otot tubuh. Kemudian ada karbonat. Kalsium karbonat menyusun utama cangkang telur, tidak hanya memberikan kekuatan pada cangkang itu sendiri, tetapi juga berkontribusi pada menjaga keseimbangan pH di tanah. Manfaatnya itu kesehatan tulang dan gigi. Kalsium dan fosfor dari cangkang telur mendukung kekuatan dan kesehatan tulang serta gigi dan menjadi sumber kalsium alami. Cangkang telur dapat menjadi sumber alami kalsium yang lezat dan mudah diakses. Energi dan metabolisme. Fosfor dan magnesium membantu tubuh dalam memproses metabolisme energi dan memastikan perjalanan enzim dengan baik. Pupuk ini ramah lingkungan. Dengan menghancurkan cangkang telur dan menambahkannya ke tanah, kita tidak hanya memberi nutrisi pada tanaman, tetapi juga meningkatkan struktur tanah secara alami. Kita masuk ke proses pembuatan pupuk organik. Pertama-tama siapkan sisa sampah dapur seperti ini ada salak, jeruk, pokoknya sayur-sayuran sisa sampah dapur, kemudian kardus, telur, kemudian daun kering, dan alat-alatnya kita siapkan pisau dan ember. Lalu potong-potonglah semua sisa-sisa sampah dapur itu menjadi kecil-kecil agar mudah terurai ya teman-teman, bukan murah tapi mudah terurai. Oke, kemudian kita robek-robek kardus dan tadi daun kering itu, ini fungsinya sebagai karbon ya teman-teman, jadi nanti tidak ada bau yang menyengat dalam proses pembusukan jika dia seimbang antara sampah-sampahnya dengan karbonnya. Kemudian kita campurkan yang tadi itu teman-teman
untuk dalam proses pembusukan. Sampah-sampah tadi kita campurkan dan kita taruh di ember ini. Oh ya teman-teman, selain kita membuat kompos pupuk organik, kita juga bisa membuat pupuk organik cair. Dari percobaan kali ini kami membuat dengan ember ini, kami rombak menjadi tempat penampungan air dari air beras ya teman-teman. Nanti kita beri pupuk ini, air beras seperti ini teman-teman. Jadi airnya akan terkumpul di bawah dan mengalami fermentasi dan menjadi pupuk POC cair. Nah, ini adalah saat kami memindahkan pupuk cair itu ke dalam tempat kemasan. Nah, ini bagus sekali teman-teman untuk tanaman-tanaman seperti sayuran. Dalam percobaan 5 bulan terakhir ini kami menghasilkan 8 karung pupuk kompos dan 20 POC cair yang kecil dan 14 POC cair yang besar. Itu yang dapat kami hasilkan dari 5 bulan terakhir. Kita masuk ke proses pembuatan kalsium dari cangkang telur. Oke teman-teman, seharusnya ini pertama-tama nih kita harus membersihkan cangkang telur ini sehingga bersih, tetapi kami lupa memvideokan ya. Kemudian itu harus kita rebus biar lebih bersih teman-teman. Kemudian kita tiriskan. Nah, setelah selesai kita tiriskan, kemudian kita jemur cangkang telur ini hingga kering di panas matahari yang terik. Nah, kemudian kita kumpulkan sekalian kita remas-remas agar nanti jika dihaluskan itu lebih mudah. Nah, ini kita masuk di proses penghalusannya ya teman-teman, biar halus pokoknya dia ya. Nah, ini proses kita menghaluskan. Itu Rido malah jatuh apa itu. Lalu kita gunakan saringan untuk bisa mendapatkan kalsium ini yang lebih bubuknya lagi teman-teman. Nah, ini adalah proses dimana saya menggetok-getok ini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman hasilnya yang dapat. Kita masuk di laporan penjualan teman-teman. Tadi kita menghasilkan 8 karung pupuk kompos, 20 kemasan kecil pupuk POC cair dan 14 kemasan besar pupuk POC cair. Kami menjual pupuk ini dalam harga satu paket itu 20.000 dan itu laku semua, sold out gacor Kang. Itu ada 8 paket dikali 20.000 ya teman-teman, dapatnya 160.000 dan kami berhasil menjual kalsium itu dengan harga 15.000. Jadi kami menghasilkan duit 175.000. Yo, gacor Kang. Masih nanti telah membeli ini POC-nya. Nanti mau dipakai untuk apa nih? Untuk Tanaman ya. Oh, bagus ini. Kalian harus beli ya. laris Kang, laris. Laris gacor. Ini karena harga ini ibu bonus yang lagi gratis. Jadi ibu masih ini mau dipakai apa? Pupuk berkualitas. Ibu rencananya mau apa ibu? Pengennya. Mantap, gacor Kang. Jangan gacor. Terima kasih. Lagi gratis. Kalau baca ada surat janji. Membeli pupuk kita semakin kawan-kawan, semakin kan ini jualnya di harga 20.000 ya. Gacor Kang. Ini mau pakai apa nih? Pupuk yang masuk. Oh, apa nih pupuk? Kalau bicara ya kan. Tanaman. Ayo, gacor Kang. Terima kasih. Om ini beli juga sepaket ya teman-teman. Pupuk ya teman-teman, gacor Kang. Gacor. Duitnya. Terima kasih Om. Ini rencana mau dipakai untuk apa? Pertanian. Pertanian. Untuk apa aja nih yang tadi? Mau padi. Cabai. Ini bang nih yang cabai. Kami sedang mencoba beli paket sekarang. Besok mau langganan kan? Langganan besok. Tadi kita nggak mau buat lagi. Terima kasih Bu. Ini menjual pupuk organik kami dan pupuk kami kepada Baksen. Ya, paket ya. Paket itu dapat botol kecil 3, botol besar 1, pupuknya dan pupuk organik 1 karung. Sekarang 1 kilo. Laku juga 2.000. Gacor Kang, gacor. Om bilang tadi laku lagi sepaket. Mungkin yang 20.000 ya teman-teman. Paketnya 20.000 aja. Jadi ini Om untuk apa nih Om? Untuk apa nih? Untuk jambu sama durian. Wah, bagus. Gacor Kang. Terima kasih. Teman-teman
Dari kesimpulan yang kita dapat dari percobaan kali ini adalah itu barang yang dianggap tidak bernilai bisa berubah menjadi barang yang bermanfaat, teman-teman. Kemudian pemanfaatan pupuk kompos daun bukan hanya memberikan nutrisi bagi tanaman, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan. Dan penggunaan kompos daun dapat dijadikan alternatif yang efektif dalam mendukung pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan yang terakhir itu sumber kalsium potensial dari limbah dapur memberikan nutrisi tanah dan mengurangi limbah keberlanjutan lingkungan, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gacor Kang.